Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sudah 3-4 bulan kita tidak berjumpa lagi. Sungguh anugerah Tuhan. Hari ini, siang ini, saya bisa ketemu dan beribadah bersama dengan saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, "Cukuplah anugerahku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasamu nyata." Itulah yang memberi kekuatan kepada saya. Hari ini di ibadah 1 juga, dalam posisi duduk, saya menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya pikir saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan posisi berdiri. Tetapi saya sungguh merasakan saya tak kuat. Kaki saya kebas, kaku. Sehingga saya memakai kursi tinggi ini. Saya mohon maaf sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita merayakan Paskah. Kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga kuasa yang mengubah hidup. Hari ini saya ingin berbagi tentang tema yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup dalam kebenaran. Ayat utamanya terdapat dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 8. Dalam surat singkat ini, Rasul Yohanes meninggalkan pelajaran berharga bagi kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon Tuhan yang menuntun kita. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kelemahan kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hamba penuh dengan keterbatasan, di dalam kelemahannya Tuhan, sepenuhnya mengandalkan kuasa-Mu, anugerah-Mu, supaya hamba boleh menyelesaikan kepercayaan yang Tuhan berikan pada pelayanan siang hari ini. Berbicaralah kepada kami, hamba yang menyampaikan dengan keterbatasannya, dan jemaat yang hadir. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada mereka, menjamah mereka, supaya mereka semakin hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya hari-hari mereka penuh dengan anugerah Tuhan, supaya Tuhan Engkau memberkati hidup mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Kami berdoa, kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, mari membuka Alkitab kita dari surat Yohanes yang ketiga. Yohanes yang ketiga. Surat Yohanes yang ketiga di belakang sebelum surat Yudas. Dari penatua kepada Gaius yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat kelima, saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang engkau lakukan untuk saudara-saudari, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hidup di zaman dengan kemajuan teknologi yang pesat.
kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ponsel pintar, media sosial, berbagai alat komunikasi yang memudahkan, membuat kita lebih mudah terhubung daripada zaman manapun dalam sejarah. Kita bisa melakukan panggilan video dengan seseorang di belahan bumi lain kapan saja, mengirim pesan ke puluhan bahkan ratusan orang dalam hitungan detik. AI dapat membantu kita menulis email, membuat ringkasan, proposal, presentasi, bahkan menyusun data, dan rencana perjalanan kita pun dia akan mengumpulkan data buat kita. Namun fakta yang memilukan adalah semakin maju teknologi, tampaknya semakin dingin, semakin sunyi hubungan antar manusia. Saya pernah mendengar kisah nyata seperti seorang pemuda memiliki ribuan teman di Facebook. Tetapi ketika larut malam hatinya sedang terpuruk, dia mencari di seluruh kontaknya, namun tidak dapat menemukan satu orang pun yang bisa dihubungi untuk berbicara. Kisah lain, sebuah keluarga duduk mengelilingi meja. Mereka merayakan hari Thanksgiving, hari pengucapan syukur, tetapi setiap orang menunduk melihat ponselnya. Mereka masing-masing tidak ada yang berbicara, hanya mendengar suara alat makan yang bersinggungan. Ada juga survei yang menunjukkan bahwa rata-rata orang modern memeriksa gadget ponselnya lebih dari 100 kali sehari. Namun perbincangan antar pribadi yang mendalam semakin jarang terjadi. Penelitian juga menunjukkan meskipun kita memiliki ribuan teman, follower, penggemar, namun semakin sedikit orang yang benar-benar merasa diperhatikan dan dimengerti. Orang-orang duduk bersama makan, tetapi masing-masing sibuk dengan melihat gadgetnya. Saat berkumpul dengan keluarga, semua orang sibuk menggeser video pendek, ya. Saat saudara-saudari seiman bertemu di gereja, setelah bertukar sapa, bagaimana kabarmu? Lalu bergegas pergi. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang dialami oleh hati orang lain. Mengapa demikian? Karena teknologi dapat menyampaikan informasi, tetapi tidak dapat menyampaikan kasih yang tulus. Tidak membangun hubungan yang nyata. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Tanpa kasih seperti suara bising di telinga. Tanpa kasih seperti koneksi yang tetap sunyi. Di zaman ini kita lebih dari sebelumnya membutuhkan untuk berjalan dalam kebenaran. Menghidupkan kasih yang tulus melalui tindakan. Kita mari menyimak firman Tuhan yang tadi kita baca. Surat 3 Yohanes. Tetapi saya ada sedikit bergeser dari ayat 1 dan 8 yang berbicara tentang Gaius. Dalam 3 Yohanes ada 3 nama tokoh yang sangat jelas. Yang mewakili 3 sikap iman yang berbeda. Pertama, Gaius. Dia merupakan teladan yang berjalan dalam kebenaran. Nama Gaius berarti yang dikasihi Tuhan. Dia tidak hanya menyimpan kebenaran di dalam hatinya, tetapi juga berjalan dalam kebenaran. Dia dengan antusias menerima saudara-saudara yang sedang dalam perjalanan membuktikan kasihnya melalui tindakan. Yohanes memuji Gaius ini. Kita lihat
firman Tuhan di ayat 5, engkau bertindak sebagai orang percaya dimanapun engkau melayani saudara-saudara. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Kemudian tokoh yang kedua, Demetrius, merupakan juga seorang tokoh dan kesaksiannya berbuat baik. Itu tercatat di ayat 12. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami benar. Ini suatu hal yang baik tentang seorang pelayan Tuhan, Demetrius itu. Semua kesaksian tentang kebaikan yang dia lakukan, ada dari 3 bidang kita bisa melihatnya, ya. Kebenaran, bahkan kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga, ini Rasul Yohanes menyebut dirinya dalam bentuk jamaah, kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, tentang Demetrius itu. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami benar. Ketiga, tokoh yang ketiga, Diotrephes. Dia adalah contoh yang negatif, ya. Diotrephes ingin menjadi orang yang terkemuka. Tidak menerima Rasul Yohanes, mengucapkan kata-kata jahat tentang mereka. Dan yang lebih parah lagi, dia melarang orang-orang yang mau menerima saudara-saudara, yaitu para penginjil, bahkan mengusir mereka keluar dari jemaat. Dia adalah perwakilan dari orang yang sombong, egois, dan kurang kasih. Masalahnya bukan karena kurang kemampuan, karena hatinya tidak memiliki kasih. Matanya tidak memandang orang lain dan menganggap dirinya yang utama. Hari ini kita fokus saja pada ayat 1 hingga 8. 3 Yohanes 1, pasal 1, hanya 1. Di ayat 1 hingga 8. Khususnya kita belajar dari Gaius tentang makna sejati hidup dalam kebenaran. Kemajuan teknologi membuat dunia seperti semakin kecil. Tetapi hubungan antar manusia semakin lebar. Kemajuan teknologi dapat menyampaikan informasi, tetapi tidak dapat menyampaikan kasih dengan tulus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1 yang tadi sudah kita bicarakan, ya. Kata sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing itu tidak berguna. Tanpa kasih apapun yang kita lakukan tidak ada artinya. Kita membutuhkan di zaman ini untuk berjalan dalam kebenaran, menghidupkan kasih yang tulus melalui tindakan. Yesus berkata, apapun yang kami lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu tercatat di Matius 25 ayat 40. Yohanes memulai dengan menyatakan kasihnya kepada Gaius. Dia menyebut dirinya penatua. Ya, saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari penatua kepada Gaius yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat kedua, saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sampai di sini kita bisa melihat
bagaimana Rasul Yohanes begitu menyampaikan kasihnya kepada Gaius, ya, terkasih, yang kukasihi. Ayat kedua, yang terkasih kembali yang mengatakan itu, ya, yang kukasihi dalam kebenaran. Kasih Rasul Yohanes dibangun di atas pondasi kebenaran. Ini menunjukkan bahwa kebenaran dan kasih tidak dapat dipisahkan. Kasih sejati harus sesuai dengan kebenaran, dan kebenaran sejati pasti menghasilkan kasih. Ayat kedua tadi sangat menarik, ya. Yohanes dia peduli pada kesehatan fisik dan kesejahteraan Gaius, ya. Tetapi dia menekankan sebuah premis atau prasyarat, sama seperti jiwanya baik-baik saja. Jadi kesehatan jiwa, ya, segala kelancaran, ya, kesejahteraan. Jiwa adalah pondasi, adalah sumbernya. Ketika jiwa sehat, maka pekerjaan, keluarga, kesehatan, semuanya akan berjalan menuju kesejahteraan sejati dalam pemeliharaan Allah. Tetapi kita jangan terjebak bahwa semua orang yang terus, ya, belajar, ya, yang terus memikirkan kerohaniannya akan diberkati seperti ayat ini. Pasti ada pengecualian. Tuhan sendiri yang memegang kendali. Ya, kita tetap percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apapun tentang kebenaran firman Tuhan yang coba kita lakukan, Tuhan tidak melupakan. Tuhan terus memberkati kita. Percayalah kepada Dia, ya. Tetapi sebaliknya, jika jiwa kita lemah, sekaya apapun kehidupan lahiriah itu tetap sia-sia. Mari kita lihat ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini perkataan Yohanes begitu indah, ya. Ia mengatakan sukacitanya ketika dia mendengar kesaksian dari orang-orang tentang hidup Gaius dalam kebenaran. Dan hati seorang gembala seperti Yohanes berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sungguh indah, ya. Ia memanggil, ia menyatakan bahwa orang-orang yang pernah dilayani seperti Gaius ini adalah anaknya yang hidup dalam kebenaran. Gaius menghidupi kebenaran yang dia pahami. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Inilah praktik yang untuk hidup dalam kebenaran yang terbaik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih tanpa tindakan juga kosong. Kita lanjutkan ke ayat 5. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang engkau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Pemberita Injil yang bepergian atas nama Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan mereka tidak menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat ke-7 mengatakan, dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka sepenuhnya bergantung pada keramahan dan dukungan orang percaya. Dalam kondisi transportasi saat itu, bepergian untuk melayani adalah hal yang sulit. Tidak ada penginapan,
hotel, tidak ada transportasi yang mudah. Hospitality atau keramahan orang percaya hampir menjadi satu-satunya tumpuan mereka. Gaius adalah orang yang dengan sukacita menerima dan melayani. Dia tidak pasif menunggu orang datang, tetapi secara aktif, setia dan terus-menerus mewujudkan kasihnya dalam tindakan. Ini mengingatkan saya pada banyak saudara-saudari di gereja yang melayani dengan diam-diam. Ketika ada kebutuhan dana untuk pelayanan, ada yang memberikan dukungan. Sering dengan diam-diam, tidak ingin dilihat orang, tidak mencari pujian. Nama mereka mungkin tidak pernah disebut, tidak muncul dalam daftar ucapan terima kasih. Ketika gereja mendirikan pos pelayanan, dari mulai mencari tanah, mereka turut ambil bagian dalam desain dan bahkan membangun pos pelayanan atau tempat beribadah. Mereka lakukan dengan diam-diam. Ada kebutuhan dana dan bahkan ada orang mempersembahkannya, mendukung pembangunan hingga selesai. Mereka benar-benar bekerja untuk Tuhan. Dan apa dikatakan oleh Yohanes? Mereka ayat 7, sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Para pemberita Injil itu tidak menerima bantuan dari orang-orang yang belum percaya. Kenapa mereka demikian? Mereka tidak mau supaya apapun mereka lakukan pemberitaan Injil untuk memenangkan jiwa, supaya tidak dicurigai motivasinya. Mereka tidak mencari keuntungan. Bahkan ada tafsiran yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari ketika mereka disambut, mereka tinggal di rumah jemaat yang menyambut mereka. Karena bisa dianggap mereka adalah penginjil palsu. Ya. Yesus dalam Matius 6 ayat 3 hingga 4 berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudari yang melayani dengan diam-diam ini, merekalah yang menaati ajaran Tuhan. Tuhan akan membalas apa yang mereka lakukan. Ayat ke-6 berkata, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Jadi ini kasih yang ditunjukkan. Ada orang yang menyaksikan, bukan kita sendiri mempromosikan diri kita apa yang kita lakukan, tetapi ada orang melihat dan mengalami kasih yang kita lakukan. Mereka memberi kesaksian. Kasih sejati tidak perlu kita yang mengatakannya, karena orang yang menerima bantuan atau kasih dari kita akan menjadi saksi kita. Ayat ke-7, karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima sesuatu apapun. Saya masih ingin menyampaikan sesuatu tentang latar belakang dari ayat ini. Beberapa tafsiran Alkitab menyebutkan bahwa pada masa itu dalam masyarakat terdapat banyak filsuf keliling atau iman pengemis yang disebut begging priest, ya, yang menyembah Dewi Syria, yang sering berpergian untuk mengumpulkan sumbangan. Mereka bahkan membanggakan bahwa setiap kali mereka melakukan perjalanan bagi dewi mereka, mereka bisa membawa pulang kantong-kantong yang penuh, sampai sekitar 70 kantong. Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman itu banyak aktivis keagamaan yang berkaitan erat dengan keuntungan materi.
Sedangkan pemberita Injil ini demi Injil, agar Injil tidak disalahartikan sebagai sarana mencari untung. Mereka melepaskan hak mereka untuk menerima dukungan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan juga mengandalkan dukungan kasih dari umat Allah. Ayat ke-8 berkata, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Ayat ini sangat penting ketika kita mendukung pemberitaan Injil secara finansial dalam kehidupan sehari-hari dan dalam doa. Kita sedang mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Mungkin Anda tidak bisa berkhotbah, tidak bisa memimpin pujian, tidak bisa pergi ke ladang misi. Tetapi ketika Anda dengan penuh kasih mendukung mereka yang melakukan hal-hal itu, Anda juga berbagian dalam pelayanan mereka. Ini bukanlah pelayanan biasa-biasa saja. Ya, kita patut berjuang bahu-membahu dengan rekan-rekan yang berada di garis depan. Ini mengingatkan saya pada Rasul Paulus berpergian memberitakan Injil dan mendirikan jemaat. Dia membuat kemah untuk menopang hidupnya. Tapi dia juga berulang kali menerima dukungan dari jemaat Filipi dan saudara-saudari lainnya. Dalam Filipi 4 ayat 15 hingga 18 dia berkata, kamu orang-orang Filipi, kamu tahu bahwa pada waktu aku pertama kali memberitakan Injil, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain kamu saja. Aku memiliki segala sesuatu, bahkan berkelimpahan. Aku telah penuh karena aku menerima dari Epafroditus apa yang kamu kirimkan, yaitu sesuatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Mereka yang diam-diam mendukung Paulus, mereka lah yang mengambil bagian dalam pekerjaan Paulus untuk kebenaran. Persembahan mereka disebut Paulus sebagai persembahan yang harum, persembahan yang berkenan kepada Allah. Kita lihat lagi seorang tokoh, penulis kitab Yohanes, Wahyu, dan 1, 2, 3 Yohanes. Dia memiliki latar belakang yang sangat menarik. Yesus memberi nama Yakobus dan Yohanes Boanerges, yang berarti anak-anak guru, anak-anak guntur. Mengapa disebut anak-anak guntur atau guru? Karena watak mereka seperti guntur yang dahsyat dan mudah marah. Alkitab mencatat suatu peristiwa, sebuah desa di Samaria yang tidak mau menerima Yesus. Lalu Yohanes dan Yakobus berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini adalah tipikal sikap anak guru. Kamu tidak mau menerima kami? Baik, akan kubinasakan. Mentalitas jika tidak sepihak dengan kita, maka kita hancurkan. Ini sangat jauh dari hati Kristus. Tetapi kemudian Yohanes berubah. Dia berubah menjadi rasul kasih. Surat-surat yang pertama, kedua, dan ketiga disebut surat-surat kasih. Allah adalah kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 8. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Itu di 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kata-kata ini semua ditulis oleh Yohanes yang dulunya ingin menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang Samaria. Bagaimana Yohanes berubah? Yesus tidak membuangnya
karena wataknya yang keras. Tidak menolaknya karena sifat impulsifnya di masa lalu. Yesus membawa dia sepanjang jalan, membiarkan dia melihat bagaimana Yesus memeluk orang kusta. Bagaimana dia menerima orang berdosa yang dibuang masyarakat. Bagaimana dia berdoa bagi orang-orang yang menyalibnya. Bapa, ampunilah mereka. Selama 3,5 tahun, kasih Yesus perlahan-lahan melelehkan hati anak guru ini. Di masa tuanya dikatakan bahwa Yohanes, dia tidak lagi berkhotbah panjang lebar, tetapi hanya berulang kali berkata, anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi. Murid-muridnya bertanya, mengapa dia selalu mengatakan hal itu? Dia berkata, karena itu adalah perintah Tuhan dan cukup dengan melakukannya. 1 Yohanes 4 ayat 20 memberi kita peringatan yang sangat keras. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini adalah logika, bukan? Anda tidak bisa mengasihi saudara seiman yang Anda lihat. Bagaimana mungkin Anda mengasihi Allah yang tidak Anda lihat? Anda bilang Anda mengasihi Allah saat bernyanyi, saat memimpin pujian, apapun yang saudara lakukan, sangat bersemangat. Saat Anda berdoa juga sangat bergairah. Tetapi terhadap saudara seiman di sekitar Anda yang membutuhkan, Anda tidak peduli. Terhadap kesulitan rekan sekerja, Anda acuh tak acuh. Terhadap anggota tubuh yang lemah, Anda tidak ambil pusing. Tapi benarkah kasih Anda kepada Allah itu nyata? Maafkan saya harus berkata yang kurang enak didengar ini. Yohanes tidak bermaksud meniadakan kasih kepada Allah, tetapi ia menyatakan kebenaran ini. Kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama, jika tidak itu palsu. Jadi inti dari berjalan dalam kebenaran adalah mewujudkan kasih kepada Allah ke dalam kasih kepada sesama. Setiap pelayanan gereja menjenguk orang sakit, peduli pada lansia yang tinggal sendiri, membantu keluarga yang kesulitan, mendukung pekerjaan Injil, guru sekolah minggu, setiap kunjungan tim sosial di rumah duka, ya pelayanan aser, setiap pendoa, laskar doa setiap hari untuk misi, ada perwujudan konkret dari berjalan dalam kebenaran. Kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang pandai bicara tentang kasih, tetapi jadilah Kristen yang menghidupi kasih itu. Izinkan saya membuat satu kesaksian pribadi di sini. Pada tanggal 28 Desember tahun lalu, saya mengalami stroke. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Saya sedang berkhotbah di atas mimbar, tiba-tiba tubuh saya kehilangan kendali. Namun syukur kepada Tuhan, pikiran saya masih jernih. Saya tahu apa yang terjadi. Saya tahu saya membutuhkan pertolongan. Lebih bersyukur lagi, semuanya begitu cepat dan tepat. Pertolongan pertama, perawatan, rehabilitasi, setiap tahap tidak ada yang terhambat. Di ranjang rumah sakit, saya yang punya banyak waktu untuk merenung dan berdoa. Saya berpikir baru 5 tahun saya melayani Tuhan. 5 tahun tidak lama. Saya masih punya banyak hal yang ingin saya lakukan. Pesan yang ingin saya sampaikan. Saudara-saudari yang ingin saya layani. Apakah saya harus pensiun dini? Apakah Tuhan masih mau memakai saya? Jujur, sakit bukanlah hal yang menyenangkan. Rasa sakit di tubuh. Ketidaknyamanan selama perawatan. Lamanya
proses rehabilitasi, ada kekhawatiran akan kemungkinan efek samping yang tersisa. Semuanya membuat saya merasa lemah. Tetapi melalui doa, sapaan, dan perhatian dari gembala sidang kita, para hamba Tuhan dan rekan sekerja, para majelis dan saudara-saudari, saya mengalami kasih Allah dan saudara sekalian. Ini sekali lagi menegaskan ciri khas gereja kita. Penuh kasih, penuh kehangatan. Ini dulu adalah pengalaman saya yang saya alami sendiri, yang terukir dalam hati. Itu juga kesaksian hidup dari berjalan dalam kebenaran dan perwujudan paling nyata dari saling mengasihi. Semua pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, biar kita lakukan dalam kebenaran. Syukur kepada Allah, Dia masih memberi saya kesempatan untuk melayaninya. Allah memberi saya pelajaran baru, amanat baru, membuat saya lebih mendalami kasih-Nya, dan membuat saya lebih dapat merasakan serta menghibur mereka juga yang mungkin mengalami sakit berat. Ternyata memang sangat sulit. Dari awal tangan dan kaki saya tidak mau menurut, harus belajar memegang sendok untuk memberi makan, untuk masukkan makanan dalam mulut saya, makanan berjatuhan. Bahkan sendok juga jatuh. Saya cari-cari, sudah ada di perut saya ataupun di dalam selimut saya. Saya belajar berjalan seperti robot ya. Sampai hari ini meskipun masih sedikit kaku, tetapi saya tahu kasih Allah tidak pernah meninggalkan saya. Dia memberi saya dorongan semangat yang terbesar. Saya memberi sedikit kesaksian. Waktu saya berbaring di ruang HCU menerima pengobatan ya, ambil darah, dokter yang terus melihat saya, memeriksa saya. Saya tidak menerima rekan-rekan, saudara untuk datang melihat saya. Karena saya terganggu saraf sensorik saya. Itu yang menyebabkan saya mudah membawa emosi. Ya, saya punya rasa. Ya, kadang-kadang ada orang besuk aja berbicara satu dua kata saya akan menangis gitu. Kemudian saraf motorik saya juga terganggu, kaku, nggak bisa berjalan. Ya, tapi istri saya setiap kali mendapat kunjungan dari jemaat, dari hamba Tuhan, dari gembala sidang kita, dari rekan-rekan majelis, saudara-saudara, bahkan ada seorang saudari, dari pagi dia datang, ia mendampingi istri saya, hingga senja dia baru pulang. Istri saya berkata, wah saya merasakan seperti matahari, kehangatan matahari di musim dingin. Sungguh puji syukur atas kasih dari saudara sekalian. Ketika dia menyampaikan kepada saya sering berbicara dalam hati saya. Bagaimana saya tidak membiarkan diri saya lemah. Saya harus sembuh. Saya bertekad. Karena saya mendapat begitu banyak kasih. Ya, perhatian, dukungan doa. Sehingga saya menjalani hari-hari, bisa waktu saya melakukan fisioterapi, latihan-latihan otot. Saya tiap hari waktu melakukannya dengan susah payah, tetapi saya selalu berkata, haleluya, puji Tuhan. Bahkan caregiver saya, dia ikut saya. Saya bilang haleluya,
kamu berkata, "Kansie sama itu." Puji syukur kepada Tuhan. Ketika saya bilang kansie sama itu, kamu bilang apa? Haleluya. Ya, kita sama-sama tepuk tangan. Saya lakukan itu setiap hari. Dan itu kekuatan buat saya untuk menjalani hari saya dan pemulihan. Jadi iman kebangkitan bukan hanya sekumpulan doktrin, segudang pengetahuan, tetapi kehidupan yang harus dihidupi. Yang membuat orang lain dapat mengalami kasih yang nyata. Kasih yang berjalan dalam kebenaran. Seperti Gaius, setia menerima dan melayani mereka yang membutuhkan. Tidak merasa repot. Maafkan saya. Seperti Demetrius diam-diam berbuat baik, tidak mencari kemuliaan manusia, hanya menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, di hari-hari setelah Paskah, apa yang dapat saudara lakukan? Rasul Paulus berkata, sekarang tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba telah menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Tuhan, kami tidak mau hanya menjadi pendengar saja Tuhan. Tetapi kami butuh anugerah-Mu, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu. Supaya kami kuat untuk melakukan kasih yang kami dengar. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, pakailah kami. Curahkan berkat-Mu kepada kami. Bukan hanya dalam kehidupan lahiriah kita. Tetapi kami butuh lebih mengenal Engkau. Senantiasa mencari wajah-Mu. Dan menghidupinya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.